lulus dari UNP, one of the best university di Indonesia. Tepuk tangan untuk UNP. One of the best university di Indonesia, one of the best kampus di Indonesia dan mungkin di Asia. IPK itu memang penting. IPK yang jangan sampai sedikit, 3, tapi ya 3, sedikit lah minimal. Itu minimal ya. IPK akan membuat adik-adik nanti lebih cepat ditelepon oleh dunia kerja atau mungkin membuat HRD itu lebih cepat melihat mana IPK-nya tinggi, nanti kita telepon, kita wawancara. Iya. Tapi sejak adik-adik wawancara hingga adik-adik terus berkembang sepanjang hayat, mungkin IPK itu hanya akan adik-adik simpan di laci bawah meja. Yang berfungsi membuat adik-adik menjadi pemimpin masa depan adalah soft skills dan karakter. Kemampuan berkomunikasi, teamwork, leadership, manajerial, berpikir kritis, berpikir kreatif. Itu adalah soft skills yang akan membedakan adik-adik nanti akan landai atau pesat. Itu sudah saya buktikan. Dan yang jauh lebih penting adalah karakter, integritas. Kejujuran itu nomor 1. Sepintar apapun adik-adik, secerdas apapun, sehebat apapun di dalam berbicara, berkomunikasi, memimpin massa, nomor 1 itu kejujuran dan integritas. Serta karakter pekerja keras dan karakter belajar mandiri sepanjang hayat. Percaya aja. Sebelum ini saya di UGM sebagai dekan sekolah vokasi UGM. Waktu Mas Menteri ngajak ngobrol, ya waktu itu masih belum kenal, Mas Menteri gak pernah nanya ke saya. Yaitu kalau di slide itu BMW ya, B itu bekerja, M melanjutkan studi atau W wirausaha. Tapi nanti saya akan kembali ke situ. Ketemu sama saya, gak ada pertanyaan, Mas Wikan dulu IPK-nya berapa ya? Gak ada ceritanya. Kita punya mimpi besar membangun pendidikan vokasi dan pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Itu mimpi besar kita. Kita punya mimpi besar melihat kalian menjadi pemimpin dunia di masa depan. Itu saya nggak ditanya IPK-nya Mas Wikan berapa dulu. Kalau ditanya jawabannya 3,1 udah. Atau 3, sedikit. Nah, kalau zaman dulu kan IPK nilai itu bisa untuk sisiran ya. E itu loh, E. Kalau zaman sekarang nggak ada nilai E. Kalau dulu E itu masih bertebaran itu nilai-nilai E. Yang ditanya oleh seorang Mas Menteri, Mas Wikan dulu ngapain aja di UGM? Bikin perubahan apa, bikin terobosan apa yang beda dengan vokasi lainnya dan bagaimana Mas Wikan menghadapi tantangan penolakan di dalam maupun di luar. Itu yang ditanya. Jadi lebih pada soft skill dan leadership-nya. Tentunya ya mesti ngelihat ini Wikan ini kalau sama duit gimana ya? Suka meroyak-meroyak gitu enggak ya? Nah, itu karakter, pasti akan tercatat itu. Nah oleh karena itu silahkan adik-adik maknai, kalau dulu adik-adik belajar dari guru-guru atau dosen-dosen di depan ini mendapatkan tugas, kadang-kadang waktu nugas capek tidur, atau kadang-kadang nugas disambil mabar gitu ya, push rank atau Mobile Legend atau apa gitu, atau mabar nugas bentar capek nonton drakor gitu ya. Misalnya ada yang nonton nggak drakor di sini? Kayaknya banyak ya. Dari sini malah yang jawab di sini semua nonton drakor ini. Crash Landing on You nonton nggak Bu? Nonton ya. Yon Sri sama Kapten Ri itu nonton ya. Kalau Sio Dalmi sama Nam Dosan nonton nggak? Startup. Ya. Terus nugasnya nggak selesai gitu, atau kayak selesai gitu. Tapi berkat dosen-dosen yang baik hati ini adik-adik selamat. Dan itu tidak akan terjadi di dunia nyata nanti. Kalau sampai adik-adik dapat tugas, dapat job, kemudian adik-adik main-main gitu. Kalau di sini kan kalau nggak dapat A, dapat B, sial-sial dapat C gitu kan. Tapi lulus gitu. Karena memang guru-guru kita ya tidak tega gitu. Tapi nanti di dunia nyata mereka tega. Dan disitulah soft skill, karakter, integritas will take significant place. Seriously. Jadi please, what's next? Soft skills, karakter yang tadinya adik-adik sudah latih di BEM, keluarga mahasiswa, kegiatan-kegiatan, ya itu yang kita harapkan dilatih di UNP dan nanti akan dipraktekkan di dunia nyata. Dan itulah kenapa seorang Nadiem Makarim sangat concern
di pendidikan tinggi, khususnya di di universitas dan institut, kampus Merdeka itu sampai memerdekakan 3 semester maksimum mahasiswa untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia passion dan gairah, maksimum 3 semester di luar kampus. Itu salah satu tujuannya adalah sebelum mahasiswa itu lulus, cemplungin ke samudera. Jangan sampai pendidikan 8 semester untuk yang S1 atau sarjana terapan, D4 atau yang D3 3 semester. Kalau yang D3 atau sarjana terapan kemungkinan pasti sudah magang. Karena wajib, kalau di vokasi wajib magang. Mas Putri sampai concern, nggak bisa Mas Wikan, Pak Nizam, mahasiswa 4 tahun kayak digembleng di dalam kampus tapi nggak pernah mencicipi samudera nyata. Nah itu yang diharapkan adalah soft skills dan karakter. Nangkap ya adik-adik ya. Silahkan buktikan. Apalagi kalau mau jadi entrepreneurs. Udah deh. Maka mari jadikan kalian sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat dan bergairah dengan bidang ilmu itu. Agak bahaya kalau adik-adik itu tidak bergairah dengan bidang ilmu adik-adik. Itu mirip menikah tanpa cinta. Saya nggak tahu rasanya karena saya mencintai istri saya. Tapi dengar-dengar kayak melihat drakor atau lihat sinetron, menikah tanpa cinta itu gak menikmati. Bukannya do what you love what you do, tapi ya terpaksa. Kalau orang terpaksa, dia gak akan belajar mandiri sepanjang hayat. Because the truth of study process in your life itu ketika adik-adik lulus nanti bukan di UNP ini. Nanti setelah lulus adik-adik akan dites. Bisa nggak adik-adik belajar hal-hal yang baru sepanjang hayat? Karena kejadian-kejadian atau pekerjaan yang nyata itu mungkin ya agak nggak sama dengan yang di kampus. Ya. Tiba-tiba dijelek-jelekin sama teman kerja di depan bos. Tiba-tiba ada teman yang kayaknya pengen show up biar dapat kredit dari bos. Gitu. Atau tiba-tiba kayak teamwork tapi tiba-tiba mereka menelikung dan sebagainya. Kita nggak usah negative thinking, tetapi soft skills dan karakter itu yang akan take significant place. Itu yang pertama Ibu dan Bapak, saya mengucapkan selamat sambil mengingatkan jangan alhamdulillah tetapi bismillah. Mungkin alhamdulillah hari ini adik-adik akan punya materi banyak untuk update Instagram atau TikTok gitu ya. Ya kalau pakai toga ya mungkin nggak usah ikut TikTok challenge mendung tanpa udan itu yang nggak usah gitu ya. Yang gini itu loh. Tetapi adik-adik akan punya euforia silahkan. Nah BMB yang ada di depan ini, B bekerja, M atau melanjutkan studi atau W even more expected jadilah entrepreneurs. Dan kalau bergeser ke kanan, yang membuat starting awal mungkin agak lancar itu memang IPK. Tetapi yang membedakan antara landai dan pesat, percayalah saya, soft skills dan karakter, kejujuran dan seluruh itu ada skills komunikasi, leadership, teamwork, kemampuan presentasi, kemampuan berbahasa Inggris, kreatif, critical thinking dan digital skills. Dunia ini sudah berubah. Tiba-tiba sekarang anak-anak kita sudah bicara tentang blockchain, bicara tentang Bitcoin misalnya, atau cryptocurrency. Di situ nggak cuma Bitcoin, ada Solana, ada Ethereum dan sebagainya. Tiba-tiba anak SMP sekarang sudah tahu Bitcoin dan sudah tahu memperdagangkan Bitcoin gitu. Blockchain, tiba-tiba anak-anak SMA kita sudah berlomba-lomba menambang Ethereum sehingga mendapatkan penghasilan puluhan juta mungkin dalam waktu sebulan atau berapa bulan. Dunia sudah berubah adik-adik, maka adik-adik harus belajar dan paham itu digital skills. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya mengucapkan selamat kepada UNP telah kembali melahirkan 3.000 calon pemimpin besar untuk Indonesia ini dengan passion mereka, dengan gairah mereka untuk belajar secara mandiri sepanjang hayat. Kami ucapkan selamat. Dan juga tadi sekolah vokasi akan segera dilahirkan. Sebenarnya harapan saya sekolah vokasi lahir itu untuk berkolaborasi dengan fakultas yang lain dan membentuk satu kesatuan yang lebih komprehensif, membuat UNP lebih kuat lagi. Vokasi nggak bisa jalan sendiri.
Memang untuk vokasi kami menerapkan kebijakan link and match. Kalau tadi disampaikan, ini kan dosen akan segera dirancang ini. Nah, mohon nanti dosen-dosen yang memilih masuk sekolah vokasi adalah dosen yang memang passion, mencintai bidang ilmu itu, mencintai kevokasiannya, dan memahami link and match minimal 8+I. Link and match dulu sudah pernah dikumandangkan di zaman Menteri Bapak Profesor Wardiman dalam slide ini. Tapi sedikit unfortunate, yang namanya Indonesia itu kan kadang-kadang bukan substansi tetapi administrasi. Diterjemahkannya kalau mau link and match, ngundang industri, tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran. Itu sudah dianggap link and match, padahal itu belum. Ibarat menikah, itu pacaran aja belum. Link and match yang level menikah, link and match, itu yang minimal 8+I yang saya sampaikan di depan ini. Kurikulum harus dibikin bersama dengan industri. Enggak boleh kurikulum cuman industri datang, suruh kasih masukan, industrinya pulang, kurikulumnya enggak dirubah. Atau dirubah tetapi industri enggak tahu yang dirubah apa. Kurikulum itu kalau vokasi itu harus kurikulum campuran. Kurikulum akademik, UNP, kurikulumnya industri, ya, pelatihan training industri masuk ke kurikulum kita, serta kurikulum dari materi uji kompetensi sertifikasi profesi. Jadi kurikulum vokasi harus kurikulum campuran. Kami pun juga berharap untuk yang S1 pun ya pasti kurikulum yang memang link and match. Kemudian nomor 2, project based learning. Bukan project-projectan based learning. Sering sekali teman-teman vokasi atau guru-guru vokasi itu, kalau vokasi kan kalau nanti sarjana terapan, semua nanti kan kita harapkan minimal sarjana terapan ya. D3 semoga di-upgrade semua menjadi sarjana terapan atau D4. Di sarjana terapan tetap 60% itu praktek, mata kuliah praktek, 40% teori. Oh iya, saya dulu di UGM, masuk UGM tahun 93 adik-adik. 93 masuk UGM itu saya masuk D3 teknik mesin. Ya, saya masuk D3 teknik mesin. Bukannya saya cita-cita masuk D3 teknik mesin, tapi karena saya gagal S1 teknik mesin. Gagal UMPTN sehingga saya masuk D3 teknik mesin. Tapi saya kemudian lanjut ke S1 karena jadi dosen di UGM, terus lanjut S2, S3 ya. Nah, S2 saya sempat ke Belanda dan Jerman, S3 saya di Jepang. Dan saya melihat, nanti saya akan bandingkan, kita itu sebenarnya nggak kalah dari mereka, tapi saat ini kenapa kok kita tidak segera memiliki produk-produk hebat, nanti saya akan sampaikan. Nah, saya tahu di UGM atau di mana-mana itu kalau mata kuliah praktek ya misalnya pengelasan logam habis dilas saya tanya mana project based learningnya, ini Pak kita sudah pengelasan logam, setelah dilas diapain? Ya dibuang Pak, kan untuk latihan. Nah itu namanya project-projectan based learning, bukan project based learning. Kalau yang namanya project based learning yang dipraktekin untuk pengelasan atau prodi animasi atau prodi apapun itu ya untuk yang vokasi, hasilnya itu produk yang kembali ke pemesan, ke industri atau ke pasar. Berarti project based learning harus dimulai dari pesanan real dari pasar atau industri, ditarik ke dalam kelas, di dalam kelas dibikin grup untuk mengerjakan project pesanan real itu sampai jadi produk. Kalau produknya tidak bisa memuaskan yang pesan, enggak boleh lulus. Nah itu baru belajar berenang tapi cemplungin ke samudera. Tantangannya adalah guru dan dosen, Prof. Gurunya siap enggak untuk memberikan pembelajaran yang tidak monoton, atau mungkin pembelajaran yang tidak terlalu hard skills. Oh ya, saya kembalikan ke adik-adik. Kenapa kok soft skills dan hard skills? Soft skills dan karakter. Apakah hard skill nggak penting Pak Wikan? Hard skill juga penting. Karena kompetensi itu yang kalian akan andalkan, bukan ijazah ya. Ijazah dan transkrip iya, IPK iya. Tetapi yang jauh lebih long lasting itu kompetensi. Itu adalah hasil perkalian antara soft skills dikalikan karakter dikalikan hard skills. Ini fungsi perkalian. Jadi kalau hard skillnya 0 ya percuma pinter ngomong, pinter komunikasi tapi nggak punya hard skills. Tapi kalau cuma hard skill saja, ini yang menjadi catatan kami untuk pendidikan vokasi di masa lalu, itu terlalu hard skills.
Karena yang dibutuhkan oleh industri itu adalah kemampuan komunikasi, kemampuan ketahanan menghadapi atau resiliensi terhadap perubahan di dunia kerja, kemampuan kerjasama dan inisiatif. Itu 4 hal yang dikeluhkan industri pada lulusan perguruan tinggi kita. Nggak ada yang komplain IPK, nggak ada. Nggak ada yang komplain hard skill itu nggak ada. Tapi kalau hard skill itu nggak dianggap penting, ya salah juga. Karena kompetensi adalah perkalian soft skills, kalikan karakter, kali hard skills. Nah, project based learning, nah ini komplain yang tadi ya, ini real ini. Komplain real dari industri ada 4 itu. Semuanya itu soft skills yang mereka komplain, resilient, ketahanan dalam tekanan dunia kerja, komunikasi lisan dan tertulis, teamwork dan kurang inisiatif serta mudah bosan. Nggak ada yang komplain IPK, kembali ke 8+I ya Mas Alam. Nah yang kedua itu selain kurikulumnya dibikin bersama, pastikan project based learningnya itu benar-benar signifikan di dalam kurikulum. Dan saya tahu untuk S1 pun dalam IKU perguruan tinggi, case based learning dan project based learning itu one of dari 8 IKU. Itu nomor 7 itu. S1 pun juga harus belajar tuh juga benar-benar yang ngerjain sesuatu yang nyata gitu. Ya bolehlah kita belajar tentang turunan, integral sampai kemana-mana gitu ya. Tetapi tolong itu dipraktekin di dalam dunia nyata. Pada kenyataannya saya sudah nggak pernah menggunakan, saya teknik mesin, saya sudah nggak pernah menggunakan termodinamika, saya sudah nggak pernah lagi menggunakan aliran 2 fase lagi, saya sudah nggak pernah menggunakan lagi advance mekanika teknik, sudah nggak saya gunakan. Saya gunakan itu kemampuan komunikasi, kemampuan berdiskusi, kemampuan bermain tenis bersama Prof Rektor gitu, biar kita akrab gitu kan, atau kemampuan musik gitu ya, saya sering ngiringin Direktur Pertamina, saya iringin, nyanyi, saya iringin dan sebagainya. Akhirnya kemampuan komunikasi lah yang akan lebih universal lagi. Nomor 3, kami mewajibkan seluruh vokasi politeknik itu per prodi, ya, kalau bisa 50 hingga 100 jam per prodi itu disimpan, yang ngajar harus praktisi industri. Jadi semakin nanti sekolah vokasi UNP ini dipenuhi oleh orang-orang industri, expert yang mengajar, nah itu baru lebih keren. Nomor 4, magang minimal 1 semester, itu minimal 1 semester. Nomor 5, sertifikasi kompetensi. Sertifikat kompetensi ini memang karakter vokasi ya. Tidak boleh anak vokasi lulus itu hanya mengandalkan ijazah transkrip. Harus memiliki sertifikasi kompetensi dan seterusnya ya. Saya nggak akan sebutkan, 8 ini adalah kebijakan kita untuk sekolah vokasi dan politeknik di Indonesia. Kalau diterapkan di akademik sangat relevan, sebenarnya sangat-sangat relevan. Nah, ini semua nanti membutuhkan kesiapan SDM dan mindset, Prof. Jepang di tahun 45 hancur lebur ketika dulu mereka tiba-tiba dengan bergaya ngebom Amerika di Pearl Harbor di tahun 41. Itu seperti membangunkan macan tidur. Dan ya di tahun 45 mereka dibom atom, hancur lebur, belum selesai. Seluruh kota-kotanya dilucuti, semua manufacturing workshopnya itu dilucuti dan dilumpuhkan oleh sekutu. Sehingga di tahun 45 Jepang itu just nothing. Secara infrastruktur, secara peralatan, tetapi manusianya tidak mati mindset dan karakternya. Apa itu? Bangsa Jepang, orang Jepang tidak mau menjadi bangsa yang kalah di dunia. Bangsa Jepang tidak mau menjadi beban dunia. Dan mereka menciptakan persaingan baru, yaitu produk-produk dari kreativitas mereka. Honda, Toyota. Jadi nomor 1 lebih manusianya. Jadi saya harapkan nanti memang sekolah vokasi ini kumpulkan manusia-manusia yang kalau perlu manusia-manusia yang dalam tanda kutip gila gitu, Prof. Kalau waras malah bahaya. Waras itu maksud saya dalam tanda kutip, orang waras itu kebanyakan mikir, nggak berani melangkah pada akhirnya. Mendingan agak gila sedikit, ya, berani melangkah meskipun salah, itu mending. Tapi ada perubahan yang terjadi. Serta passion dan memahami link and match ini. Nah, sekarang kita lihat salah satu kenapa kami semua getol untuk menguatkan soft skills dan karakter instead of hard skills. Kita ngelihat indeks produktivitas bangsa ini. Jadi kita ini sebenarnya
masih punya tantangan besar. Coba dilihat yang sebelah kanan. Indonesia itu garis tebal paling bawah. Itu adalah indeks produktivitas SDM kita. Di tahun 70-an seluruh negara itu, Cina, Malaysia, Vietnam, India, Indonesia, dan Thailand, satu indeks produktivitasnya di tahun 70-an di angka 1. Di tahun 80-an yang kuning itu Cina mulai meninggalkan negara lain. Di tahun 90-an Indonesia mulai ditinggalkan oleh negara lain, dan di tahun 98 ketika Krismon Indonesia ngedrop sampai sekarang indeks produktivitas SDM kita mungkin di angka sekitar 0,8, even lower than when we were in 1970s ya. Cina ada di angka 4. Maksudnya apa ini? Harus muncul critical thinking kita, harus muncul kekhawatiran kita. Itu artinya satu orang Cina bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu kurang dari 2 jam. Tapi kalau pekerjaan itu diserahkan ke orang Indonesia, berapa jam? 8 jam. Satu pekerjaan yang sama oleh satu orang Cina 2 jam selesai. Tapi satu pekerjaan yang sama oleh satu orang Indonesia butuh waktu sekitar 8 jam lebih. Itu kan lebih ke karakter kan. Saya sudah ke Belanda dan Jerman, Jepang. Isi kepala mereka enggak beda dengan isi kepala kita semua. Individu-individu kita tidak kalah dari orang-orang Jepang. Tapi karakter serta teamwork secara sistem kita harus mengakui mereka lebih jago. Mereka bisa bikin Shinkansen, mereka punya produk-produk Toyota, Honda, Kawasaki, Mitsubishi. Korea bisa terus mengekspor Samsung, Cina masih mengekspor Huawei, Xiaomi ke kita. Kita juga masih ngimpor Drakor. Kita masih ngimpor Ipin Upin dari mereka. Karena mungkin kita terjebak di dalam konstelasi administrasi. Misalnya akreditasi gitu ya. Akreditasi yang kita kuatin administrasinya, bukan output dan dampak dari lulusan kita. Maka nanti akreditasi akan kita rubah. Bukan penguatan fokus pada administrasi, tapi outputnya, dampaknya, industri puas enggak? Kalau industri puas dan mereka menjadi entrepreneur hebat, ya sudah otomatis kan harusnya A itu. Kita pusing-pusing kayak hebat-hebatan dalam administrasi, tetapi kita faktanya aja seperti ini ya. Jadi kita akan revisi berbagai kebijakan. Nah, last but not least, kami mengharapkan nanti jumlah mahasiswa vokasi akan banyak, Prof. Karena kami ditantang ini. Jumlah mahasiswa vokasi kita masih di angka 15% dari seluruh mahasiswa se-Indonesia. Daripada nanti dananya saya pakai untuk bikin poltek baru, mendingan dana ini kita fokuskan untuk merevitalisasi kampus-kampus existing kan. Dengan apa tadi? Matching fund, competitive fund yang tadi disampaikan oleh Prof. Rektor tadi, upgrading D3 menjadi sarjana terapan, kemudian matching fund, setiap riset itu riset yang memang terhilirkan menjadi produk nyata bersama industri, bukan cuma ngejar paper gitu ya. Ya nggak salah kalau riset vokasi itu publikasi paper itu nggak salah. Tapi kalau riset vokasi nggak menghasilkan produk itu yang lucu. Gitu. Kita akan jadi importir terus selamanya. Kita juara publikasi kayak jagoan publikasi. Ini yang vokasi loh ya. Kalau yang akademik itu bukan tidak dalam konteks saya sampaikan. Tetapi untuk yang riset vokasi itu menghasilkan produk, paten, haki, dihilirkan ke pasar. Kalau dipublikasikan Scopus, oh boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau riset vokasi, risetnya, mindsetnya hanya untuk publikasi, biar bisa naik pangkat jadi profesor, wah itu bahaya laten itu nanti. Kita kayak punya banyak profesor, tapi kita negeri importir nanti kita. Kita harus bikin produk, kita ingin mengekspor produk kita. Gitu. Maka matching fund, dana matching fund tahun depan akan kita lonjakkan ratusan miliar. Dan mohon dijemput dengan riset yang sudah firm dengan industri, nanti kita akan beri padanan 1:3 maksimum. Kalau sampai industri masuk 1M ke riset Bapak,
kemungkinan bisa kita maksimum kita beri padanan sampai 3 miliar jreng. Tapi butuh mindset, riset harus mindsetnya itu start from the end. Endingnya ya produk yang akan menjadi juara dunia. Dipublikasikan? Boleh. Nah ini juga mohon dijemput dan kami memang sangat mendorong seluruh D3 mohon bisa di-upgrade menjadi sarjana terapan semuanya. Semuanya. Tetapi saya akan dianggap ngawur dan tidak bertanggung jawab kalau seluruh D3 naik menjadi sarjana terapan, terus siapa yang mengisi posisi-posisi teknis di bawah? Ini D3 upgrade menjadi sarjana terapan atau D4. Siapa nanti yang mengisi formasi di sini? Sebagai montir, teknisi AC, chef, FO di hotel, food and beverage, dan sebagainya. Itu kan profesi-profesi teknis yang harus diisi. Kalau SMK masih kurang. To some extent SMK bisa mengisi itu, tapi untuk yang sampai ahli pengelasan dalam air misalnya. Siapa yang mengisi posisi itu kalau D3 naik jadi sarjana terapan? Maka kami rilis program terbaru kita yaitu D2 Fast Track atau D2 jalur cepat. D2 yang cuma 3 semester, bukan 4 semester, cuma 3 semester. Dan hanya 1 semester saja kuliahnya di perguruan tinggi. Full 2 semester akhir itu full magang di industri, pulang dari magang industri langsung dapat D2. Itu terobosan Merdeka Belajar vokasi kita. Nanti mereka akan menjadi ahli las dalam air, teknisi mobil yang cuma megang aja tahu sakitnya apa mobilnya ya. Chef, food and beverage di hotel, FO yang profesional dan sebagainya. Sehingga nanti sarjana terapan kita akan lebih menjadi problem solver atau kreator. Nah, monggo itu kebijakan yang kita rilis. Jadi D3-nya kita upgrade jadi sarjana terapan, yang mengisi di tengah itu ada D2 Fast Track. Nah, slide yang terakhir untuk slide Merdeka Belajar, saya akan pendekin saja, yaitu Mas Alam yang Merdeka Belajar sebelum sesudah. Ini adalah kebijakan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Ini adalah slide yang paling saya favorit ya ini ya. Mungkin terlalu kecil tulisannya, sulit terbaca. Tetapi ini adalah perubahan paradigma pembelajaran. Kalau yang tadinya belajar itu adalah sebuah kewajiban yang mengekang, maka untuk kedepannya belajar itu dirubah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Guru-gurunya harus mampu. Mungkin langsung lompat ke yang guru. Guru yang dulunya berfungsi sebagai penyampai informasi berubah menjadi guru yang berfungsi sebagai fasilitator atau mentor dalam kegiatan belajar. Jadi kalau guru-guru kita masih berfungsi, atau mungkin dosen juga ya, masih berfungsi sebagai tukang mengisi kepala anak-anak kita, itu sudah masa lalu. Instead of itu, guru harus bisa menjadi seseorang yang membangkitkan talenta anak, visi dan gairah passion anak, sehingga anak itu mampu mengisi dirinya secara mandiri dan sepanjang hayat. Dari sini itu dibutuhkan karakter guru-guru baru. Kemudian kurikulum, kita loncat ke kurikulum. Kalau dulu kurikulum itu adalah sesuatu yang seperti konten dan mengikat. Konten dan diwajibkan. Kurikulum vokasi, ini saya tetap di vokasi ya, kalau yang akademik saya memang harus belajar dulu. Tapi untuk kurikulum vokasi, kurikulumnya itu fungsinya adalah hanya sebagai wadah atau menu. Isinya bebas, tergantung dosennya mau project based learning apa, mau ngambil project apa, mau dengan industri apa. Jadi kurikulum itu kerangka atau menu, disitulah Merdeka Belajar. Akan ada kebebasan dosen untuk menyelenggarakan yang lebih detail lagi sesuai dengan konteksnya. Kalau di Padang, NTT, Bali atau Jakarta mestinya nggak sama. Sama-sama teknik mesin. Di Jakarta dan di Batam dengan teknik mesin yang ada di Maluku itu tidak sama harusnya. Kemudian juga lebih banyak project soft skills dan karakter ya. Itu kurikulum yang tadinya fokus pada kegiatan akademik lebih banyak diarahkan ke soft skills dan karakter.
Penilaian itu jangan sumatif atau menghukum, tapi lebih formatif dan mendukung. Jadi kalau ada soal panjang, penyelesaiannya panjang, salah koma langsung 0. Itu sumatif dan menghukum. Nah, project based learning itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai dosen untuk pegang satu project. Jadi nanti nggak ada ceritanya ada dosen bahasa Indonesia memberikan nilai A untuk bahasa Indonesia ke seorang mahasiswa, tapi mahasiswa atau mahasiswa itu tidak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi, tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa berdiskusi. Lah itu bahasa Indonesia A ya, tapi bukan bahasa Indonesia untuk diterapkan ya. Nah mungkin demikian, jadi terjadi banyak sekali perubahan. Kita juga merilis berbagai macam program kompetitifan, upgrading D3 menjadi sarjana terapan, D2 fast track, matching fund, tadi saya sampaikan riset yang dikolaborasikan industri memberikan berapa miliar, kita berikan 3 kali maksimum dari itu. Kemudian LPDP, kita juga mendorong dosen-dosen vokasi 4 tahun sekali magang di industri. Kalau dosen-dosen vokasi itu nggak pernah magang di industri, ya gimana mau ngajar vokasi? Dosen-dosen vokasi kita biayai untuk sertifikasi kompetensi. Kalau tadi dikeluhkan dosen vokasi dari akademik, ya segeralah dimagangkan dan diberikan sertifikasi kompetensi dan dipahamkan link and match dan dipahamkan bahwa vokasi itu tidak menciptakan tukang, tapi menciptakan calon pemimpin yang bisa nukang. Jangan hard skill doang. Kalau vokasi yang menciptakan tukang, it's gonna be ya melanjutkan itu tadi. Jadi saya tuh punya kita dulu punya kontraktor listrik, bapak saya itu kontraktor listrik dan saya juga dulu jadi kontraktor listrik ya. Kita ngambil lulusan SMK dari listrik. Lulusan SMK dibandingkan lulusan SMA disuruh membuka panel listrik, jelas anak SMK itu pinter, buka panel listrik, lepas kabel bisa, anak SMA nggak bisa. Tapi anak SMK disuruh ngomong, nggak bisa sama sekali. Apa masalahnya? Bilang aja nggak tahu aja bingung, punya diam. Apa ya? Bingung gitu. Jadi nggak ada soft skills, nggak ada kemampuan komunikasinya. Ya percuma juga bagaimana dia bisa menjadi entrepreneur kalau nggak bisa jualan dirinya aja nggak bisa. Baik, mungkin demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Semoga nanti guru-guru kita, dosen-dosen kita itu juga selain menjadi teacher, dia bisa menjadi mentor, dia bisa menjadi fasilitator, dia bisa menjadi coach, dia bisa menjadi bro and sis kalau perlu. Guru dan dosen itu menjadi bro and sis-nya mereka. Kalau mereka tiktokan, kita juga tiktokan. Dosen, guru kalau nggak tiktokan lucu, tapi jangan tiktokan yang alay-alay gitu, jangan. Tapi tiktokan yang ada konten pembelajarannya, tiktokan, instagraman, youtuberan dan sebagainya. Saya juga kebetulan youtuber meskipun masih 1/10.000-nya Atta Halilintar ya. Tapi penghasilan YouTube saya itu sudah mengalahkan gaji PNS saya. Lumayan lah. Dan saya dari teknik mesin dulu. Karena saya passion, saya belajar secara mandiri. Syuting sendiri. Kalau ada wisuda, kalau di UGM kita di depan kan dulu dekan-dekan. Mungkin kalau dekan lain membaca laporan gini dulu di depan. Tapi kalau saya mainkan HP gini, set gitu. Ada wisudawan terbaik dari kedokteran, IPK 4, wah saya shoot, saya upload di YouTube, lumayan dapat 3,5 juta penonton ya. 3,5 juta penonton kalau itu ya kalau dirupiahkan ya 25 juta itu dari satu video itu ya. Tapi video saya enggak sebanyak Atta Halilintar ya, karena saya jadi dirjen, apalagi nemenin tenis Pak Rektor ya nggak ada waktu lagi. Nanti nggak tahu nanti ada adegan 4 saya vlog aja. Saya belajar sendiri, saya acting sendiri, saya edit film sendiri, belajar dari YouTube ya, karena saya passion. Baik, mohon maaf apabila waktu terlalu berkepanjangan. Sekali lagi selamat kepada adik-adik semuanya. Promise me dan promise berjanjilah pada kita semua. Kalianlah yang akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan, yang akan membuat Indonesia hebat menjadi negeri maju di dunia di masa depan. Amin, 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 amin. Soft skills dan karakter akan membuat hard skill terus berkembang secara sepanjang hayat kalian. Saya tutup dengan pantun yang standar saja. Hati merindu ingin berkabar, hanya ke Dia yang kutuju. Ya. Dengan semangat merdeka belajar,
UNP makin keren, Indonesia maju. Terima kasih. Cantik Nian, istri terkasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, salam hormat.